Jadi teman-teman dan Bapak Ibu semua, ini sudah sangat ramai sekali ya. Bahkan juga ada pemberitaan yang kemudian membahas bahwa Israel ya mengklaim 123 tentara tewas di tangan Hamas ya. Lalu kemudian sipilnya adalah 900 ya. Jadi Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan memperkirakan jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas itu berkisar antara 100 hingga 150 orang. Tidak hanya itu, dalam pemberitaan yang lain juga dikabarkan bahwa ya senjata Hamas untuk serang Israel diduga dari AS yang dikirim ke Ukraina. Jadi memang teman-teman dan Bapak Ibu semua, pembahasan mengenai apa yang terjadi antara Israel dan juga Palestina, terutama Hamas dalam hal ini, itu telah menarik perhatian masyarakat dunia. Ada yang kemudian mendukung Hamas ataupun kemudian membela Palestina, tetapi juga di satu sisi ada yang memberikan dukungan ataupun ya pembelaan kepada Israel. Tetapi itulah situasi yang sedang berlangsung. Bahkan di bangsa kita sendiri ya, di masyarakat kita juga ada yang kemudian membela Israel, tetapi juga di satu sisi ada yang memberikan dukungan kepada Palestina. Bahkan dalam beberapa komentar yang saya lihat tadi ya, di beberapa video itu ada juga yang kemudian memberikan apresiasi ataupun bentuk support atau dukungan kepada Hamas ya. Jadi itulah kemudian situasinya. Tetapi kalau saya secara pribadi lebih memilih pada posisi melihat hal ini dalam konteks, dalam perspektif kemanusiaan. Karena ya Bapak Ibu semuanya, teman-teman semua ya, kalau kita perhatikan dalam banyak pemberitaan, sesungguhnya yang kemudian menjadi korban atas situasi yang seperti ini adalah masyarakat biasa ya. Lalu kemudian beberapa waktu belakangan juga muncul ya pemberitaan mengenai Hamas dapat dukungan ya. Giliran Hizbullah serang Israel, katanya tembaki perbatasan dengan mortir ya. Jadi kemudian juga ada pembahasan mengenai dokter asal Gaza ungkap strategi baru Hamas serang Israel. Jadi itu dia teman-teman ya. Lalu kemudian juga imbas Hamas serang Israel, Jerman pertimbangkan tarik bantuan ke Palestina ya. Jadi memang Bapak Ibu ya, ini dinamikanya luar biasa sekali ya. Kemudian ada banyak ya opini ataupun kemudian isu-isu yang berkembang ya. Tapi beberapa hari yang lalu ya, saya juga sempat dengar satu penjelasan dari pengamat ya, yang kemudian berbicara bahwa apa yang kemudian terjadi antara Israel dan Palestina ataupun dalam hal ini adalah Hamas, utamanya adalah ini mengenai politik ya, jadi bukan mengenai isu agama. Karena kalau kita perhatikan beberapa waktu belakangan ya juga berkembang ya isu agama ya. Ya itu dia teman-teman. Lalu kemudian tidak hanya itu ya, terungkap alasan Hamas menyerang Israel pada tanggal 6 Oktober. Begini sejarahnya katanya ya. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Saya militer Hamas mengakui serang bandara Ben Gurion Israel dengan roket ya. Jadi memang itu dia teman-teman ya. Dan serangan-serangan ini pada akhirnya yang menjadi korbannya adalah masyarakat biasa ya. Lalu kemudian juga ada uraian terkait dengan ya, ini beberapa jam yang lalu dikabarkan bahwa detik-detik Israel kirim serangan balasan ke jalur Gaza ya, 3 jam sasar 130 target katanya ya. Jadi memang dalam beberapa kesempatan ya saya lihat itu teman-teman ya, beredar video ataupun cuplikan ya terkait dengan ulasan ataupun penjelasan dari PM Netanyahu ya, Perdana Menteri Israel, yang kemudian juga sudah mengumumkan ya, mereka mendeklarasikan perang terhadap Hamas ya. Dan itu tidak hanya demikian ya, juga ada pembahasan mengenai adanya bala bantuan ya ataupun dukungan dari AS untuk Israel ya. Lalu kemudian serangan balasan militer Israel membombardir Palestina. Nah, itu dia ya. Jadi memang situasinya sudah sangat seperti itu ya. Bahkan dikatakan Israel gempur 21 titik wilayah Gaza. Rumah sakit Indonesia juga ikut terkena serangan. Nah, itu dia ya. Lalu kemudian teman-teman, Bapak Ibu semua, momen mengerikan serangan balasan Israel hancurkan bangunan tinggi padat penduduk ya di Gaza katanya. Itu dia Bapak Ibu ya. Dan sebenarnya kalau kita mau tahu ya terkait dengan apa yang kemudian terjadi di sana, Bapak Ibu, saya sih lebih menyarankannya bisa melihat sendiri terkait dengan beberapa pemberitaan ya, terutama di media-media luar. Karena saya melihatnya kalau media luar ini lebih netral memberitakannya. Jadi tidak hanya menyoroti mengenai Palestina, tetapi juga menyoroti terkait dengan apa yang dialami oleh Israel. Nah, kalau di bangsa kita di Indonesia sendiri memang ada juga yang memberitakannya ya, tetapi kalau pada umumnya ya saya melihatnya bahwa pemberitaan-pemberitaan ini lebih berorientasi memberi perhatian pada Palestina, karena memang umumnya mayoritas di bangsa kita di Indonesia ini ya adalah orang-orang yang kemudian memberikan pembelaan ataupun dukungan kepada Palestina. Bahkan pemerintah sendiri pun juga demikian sikapnya ya, membela ataupun mendukung Palestina, terutama dalam rangka ya seperti yang sudah sering sekali kita dengar adalah untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Tapi bagi saya silakanlah itu ya, kembali kepada masing-masing. Kalaupun pemerintah punya sikap ya silakan saja.
Ya bagi saya secara pribadi silakan ya, kita punya perbedaan pemikiran, punya perbedaan pendapat dalam hal yang seperti ini. Bagi saya silakan saja, tetapi saudara-saudari ya teman-teman semua, yang kemudian menjadi perhatian saya secara pribadi adalah masyarakat yang kemudian menjadi korban. Kasihan sekali loh ya. Ya kalau mungkin sebelumnya mereka ini bisa pergi bekerja, bisa pergi belanja, bisa pergi ke sekolah ya, dan segala macamnya dengan berbagai macam aktivitas yang bisa mereka lakukan sebelum kejadian seperti ini. Nah sekarang ya situasinya kan sudah sangat berbeda teman-teman ya. Jadi memang itu yang kemudian membuat saya secara pribadi wah kasihan ya, yang kemudian warga yang menjadi korban atas situasi ataupun atas kondisi yang seperti ini ya. Lalu kemudian AS akan kirim kapal induk bantu Israel perangi Hamas ya. Jadi itu dia Bapak Ibu ya. Ya, ini sudah melibatkan AS ya. Seperti apa nantinya ya kita tunggu saja ya. Juga ada pemberitaan nih katanya tadi ada ya. Ada satu penjelasan katanya mengenai Hamas ya, yang kemudian juga merespon ya apa namanya bantuan ya ataupun kemudian dukungan AS ke Israel ya. Ya kita lihat saja nanti Bapak Ibu ya, saudara-saudara sekalian ya. Tetapi bagi saya biarlah itu menjadi urusan mereka ya. Saya yakin mereka bisa menyelesaikan itu, tetapi ya lagi-lagi yang menjadi kasihan adalah masyarakat biasa. Masyarakat yang orientasinya adalah menjalani kehidupan dengan baik, masyarakat yang orientasinya adalah hidup dengan bersama keluarganya, tetapi dengan situasi yang seperti ini ya tentu semua menjadi takut ya. Dan tadi saya sempat lihat ya teman-teman dan saudara-saudara semuanya melihat satu cuplikan video itu, aduh memang kasihan sekali ya apa yang terjadi di sana. Wah ini benar-benar menakjubkan saudara ya, menakjubkan yang memilukan. Dan mungkin Bapak Ibu juga sudah lihat ya, ada beberapa video itu yang menunjukkan warga kocar kacir ya, waduh ya ketika apa namanya Hamas menyerang ya ke Israel, lalu kemudian juga warga semuanya pada ketakutan, lalu kemudian di satu sisi juga ketika Israel memberikan serangan balasan, wah masyarakat di Palestina juga yang kemudian menjadi korban. Itulah situasinya ya. Karena itu tadi saya lihat ada beberapa komentar yang kemudian justru menyoroti bahwa kita ya sebagai netizen ya ataupun kemudian sebagai orang ya yang bukan bagian dari mereka di sana ya, yang bukan warga negaranya mereka ya, terutama dalam konteks sebagai sama manusia, tentu kita berharap ya agar adanya solusi ya, solusi yang paling baik ya, terutama agar kemudian tidak lagi ada korban. Itu yang paling penting ya saudara dan saudari teman-teman semuanya. Lalu kemudian juga ada pembahasan terkait dengan ya ini dia Bapak Ibu ya, serangan Israel versus Hamas Palestina yang meluas ya. Tel Aviv mulai serang Lebanon katanya, itu dia Bapak Ibu ya. Ya itu dia ya. Lalu kemudian Jerman alami perdebatan pada Minggu 8 Oktober 2023 mengenai bantuan negara itu kepada Palestina menyusul serangan terbesar ya. Itu dia Bapak Ibu ya. Itu kan jadi berkembang ya. Lalu kemudian Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan ya memperkirakan jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas tuh ya angkanya 100-an hingga ke 150-an ya. Lalu kemudian juga tidak hanya itu, ada penjelasan terkait dengan ya apa namanya dukungan. Jadi memang masing-masing teman-teman dan Bapak Ibu semua ya, baik Palestina, Hamas Palestina ada yang mendukung, demikian pula dengan Israel ya. Bagi saya ya sudahlah itu biar menjadi urusan mereka, tetapi semoga dunia memberikan perhatian terhadap para korbannya, baik yang ada di Palestina maupun juga yang ada di Israel. Terima kasih.